Halo, dengan siapa di mana? Kembali dalam podcast JTC, Journey with Titus Kristianto, Journey to the Cross. Kali ini kita masih dalam episode devosional yang mana kita akan mendasari pada perenungan kali ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Judul kali ini adalah New Year, New Beginning. Jikalau teman-teman sudah siap, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau Engkau masih memberi waktu ini bagi kami, dan kami berdoa biarlah perenungan kami ini boleh memberkati kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan, mengubahkan, dan membaharui hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sobat pendengar semuanya, saya akan membacakan dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Setelah seluruh hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Sobat pendengar yang terkasih, jikalau kita mau berbicara sekali lagi tentang sebuah awal tahun, tentang sebuah permulaan, tentu sebagian besar dari kita ada yang merasa
Wah, awal tahun terasa begitu istimewa. Kenapa? Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, saya telah menyusun sekian macam tujuan, sekian macam rencana, sekian macam hal yang mau saya capai di tahun 2020. Misalnya, saya mau lebih giat belajar lagi supaya studi saya bisa beres di tahun 2020. Saya mau lebih rajin nabung lagi supaya saya bisa menikah di tahun 2020. Cie, yang jomblo gimana tuh? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita mau berbicara tentang sebuah tujuan yang mau kita capai, tidak sepenuhnya itu salah. Tetapi mari kita kembali melihat di dalam bagian firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita. Sebuah perubahan situasi ke depan yang mana sama sekali tidak disangka, sama sekali tidak dibayangkan oleh orang-orang Israel. Tentu tidak jarang bagi setiap kita untuk berada di dalam satu situasi yang berubah. Dari yang tadinya teman-teman SMA, teman-teman harus memutuskan apakah teman-teman langsung bekerja atau kuliah. Mungkin saat ini bagi teman-teman yang masih kuliah, teman-teman akan memutuskan akan melanjutkan studi lanjut atau langsung bekerja. Bagi teman-teman yang masih kuliah atau yang telah bekerja, yang sudah punya pasangan, teman-teman mau memutuskan apakah menikah di tahun ini atau menundanya di tahun-tahun mendatang. Ada begitu banyak pilihan yang diperhadapkan di depan kita yang kita tidak tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Yang pasti kita tahu adalah pilihan kita, apapun yang kita pilih, akan merubah atau mempengaruhi situasi kita saat ini. Tentu tidak mudah untuk kita harus hidup di dalam perubahan situasi demi situasi. Kita harus kembali beradaptasi, kita harus kembali berjuang, kita harus kembali menyesuaikan diri, supaya pada akhirnya kita bisa bertahan di dalam situasi tersebut. Jika itu terjadi dalam hidup teman-teman saat ini, apa yang teman-teman mau lakukan? Tema hari ini adalah New Year, New Beginning. Awal yang baru di mana kita mau mengawali setiap perubahan situasi itu dengan satu landasan yang tepat. Yang mana hari ini kita mau mendasarinya dari perenungan Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kalau kita berbicara soal masa depan, siapa yang dapat meramalkan masa depan? Kalaupun mungkin ada orang yang bisa klaim bahwa saya bisa meramal masa depan, apakah itu 100% akan terjadi seperti ramalan dia? Siapa yang menjaminnya? Tidak ada. Sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita mau mendasari di dalam sebuah permulaan yang baik, di mana kita belajar dari kehidupan Musa, kehidupan Yosua, dan juga kehidupan bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Alkitab mau mengingatkan setiap kita bahwa bangsa Israel ini dipilih dimulai dari Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham. Bukan karena Abraham layak, bukan karena Abraham mampu, tetapi di sana Allah memilih Abraham untuk menjadi cikal bakal umat pilihan Tuhan. Apakah perjalanannya begitu mulus? Tidak. Abraham harus menanti 25 tahun sampai anak perjanjian itu ada. Hingga pada akhirnya Ishak pun demikian. Dia harus bergumul dengan kemandulan Ribka istrinya. Tidak berhenti di situ. Yakub, anak kembar dengan Esau, harus bergumul di dalam pelariannya keluar dari rumah bapaknya untuk dia menyelamatkan diri dari perburuan Esau gara-gara dia menipu Esau. Hingga sampai pada akhirnya tibalah sekelompok cikal bakal bangsa pilihan Tuhan ketika mereka mengungsi ke Mesir dan mereka tumbuh menjadi bangsa yang besar hingga pada akhirnya Mesir dipimpin oleh Firaun yang tidak mengenal apa yang Yusuf telah kerjakan dan bangsa ini diperbudak. Mereka berada di sana ada 400 tahun. Bukan satu hal yang mudah bagi mereka untuk menanti janji Tuhan. Bahkan tidak jarang atau bahkan mungkin saja bagi mereka sudah mulai melupakan akan janji Tuhan itu. 400 tahun seolah Tuhan membiarkan mereka diperbudak di Mesir. Sobat pendengar yang terkasih dalam Tuhan,
Ketika kita kembali di dalam perjalanan bangsa ini keluar dari Mesir, bukankah Tuhan memakai Musa, seorang yang penakut, seorang yang pengecut, untuk memimpin bangsa ini keluar, menghadap Firaun, mengerjakan 10 tulah, dan bahkan melalui kepemimpinan Musa, Tuhan memakainya sehingga laut Teberau itu terbelah jadi dua dan bangsa ini berjalan di tanah kering. Dimulai dari apa yang telah Musa lakukan untuk keluar dari tanah Mesir, kita bisa melihat ada 40 tahun. Ingat saudara, bukan 4 hari, bukan 4 minggu, bukan 4 bulan, atau bahkan bukan 4 tahun, tetapi ada 40 tahun bangsa ini berjalan di padang gurun. Tuhan memelihara dengan setia janjinya. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Namun apa yang terjadi? Tetap saja bangsa ini keras kepala. Tetap saja bangsa ini suka mengeluh kepada Musa. Apa yang telah Tuhan nyatakan dengan memberi mana tiap hari seolah-olah tidak cukup untuk membuktikan bagaimana Tuhan menyertai mereka. Sobat pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hingga pada akhirnya suatu kali Musa begitu marah dan jengkel, dan dia pada akhirnya membuat suatu tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Dan hal itu membuat Musa tidak diperkenan masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita kembali dalam bacaan kita dalam kitab Ulangan 31 tadi, Israel saat itu telah berada di ambang pintu tanah perjanjian. Tinggal sedikit lagi, tinggal nyeberang sungai Yordan tok loh, mereka sudah bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa tahu bahwa Musa tidak diperkenan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian itu. Namun yang menarik di sana adalah Musa dengan setia, walaupun tahu dia tidak diperkenan untuk masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa tetap setia mengantar mereka sampai batasnya Musa. Hingga pada akhirnya Musa bahkan dengan berani dan tegas mengatakan tentang siapa yang akan menggantikan dia memimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Orang itu adalah Yosua, salah seorang dari 12 pengintai yang dengan begitu yakin kala itu bahwa sekalipun orang Kanaan itu tinggi besar, tetapi mereka yakin dengan pertolongan Tuhan mampu mengalahkan bangsa itu. Sobat pendengar, ketika kita melihat bagian ini, paling tidak ada 2 perubahan situasi yang kemungkinan menjadi masalah besar bagi orang Israel. Yang pertama adalah Israel itu tidak memiliki pasukan untuk berperang, merebut negeri yang penduduknya ahli berperang. Lah ini satu bangsa yang datang terus kemudian mau merebut, padahal mereka datang tidak punya latar belakang sebagai bangsa yang mampu berperang. Itu yang pertama, tapi mereka harus berperang. Nah yang kedua, ada perubahan situasi di mana Musa yang sudah sangat diakui kepemimpinannya, yang bahkan dianggap sebagai juru bicara Tuhan bagi umat Israel, harus merelakan kepemimpinannya dan meneruskan tongkat estafet itu kepada Yosua. Siapa orang yang kenal Yosua? Mungkin ada satu kejadian menarik yang Yosua pernah kerjakan selain sebagai seorang pengintai pada waktu itu adalah ketika Yosua memimpin pasukan Israel mengalahkan Amalek 40 tahun yang lalu. Tercatat di dalam kitab Keluaran 17. Kalau kita melihat kembali bagian itu selama masa 40 tahun telah berlalu, generasi-generasi yang baru ini siapa yang mengenal Yosua? Yang mereka tahu adalah Musa, juru bicara Tuhan. Bahkan Musa menuliskan hukum-hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada umat ini untuk diikuti. Sehingga perubahan situasi ini paling tidak membuat mereka kembali berpikir, mampukah mereka untuk bisa menduduki tanah perjanjian itu? Di sini seolah-olah firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjamin Israel untuk mampu menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Manusia memang tidak bisa menjamin, tetapi di sini Allah mampu. Melalui Musa,
Allah mau berbicara tidak hanya kepada Yosua, tetapi kepada seluruh umat pada waktu itu. Di tengah perubahan yang akan terjadi ke depan, ketika aku tidak akan memimpin bangsa ini lagi, demikian kata Musa, Yosua yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dikatakan Ulangan 31 ayat yang ketiga. Tetapi bukan soal Yosua yang memimpin, tetapi siapa yang berjalan di depan bangsa ini. Dikatakan ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan janganlah gemetar karena mereka orang-orang Kanaan itu. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu kembali Musa tegaskan di dalam ayat yang ke-8. Sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri yang akan menyertai engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu jangan takut. Dari dua bagian tadi seolah kita mau ditunjukkan bahwa bukan mereka yang hebat, bukan mereka yang akan berperang, tetapi Allah lah yang akan berperang bagi mereka. Allah yang akan memakai Yosua sebagai pemimpin mereka untuk mengalahkan musuh. Bukankah dari situ kita ditunjukkan betapa sungguh tidak berdayanya bangsa ini di hadapan musuh mereka, orang Kanaan? Sobat pendengar sekalian, saya teringat tentang bagaimana pergumulan terbesar manusia yang tidak mungkin manusia bisa selesaikan, yaitu tentang perkara dosa. Ketika manusia berusaha sedemikian rupa untuk mencari Allah, tidak mungkin mereka sampai kepada Allah yang benar. Hanya satu yang bisa terjadi adalah ketika Allah menyatakan jalannya dengan Dia datang mencari manusia. Ketika Allah mengambil rupa seorang manusia, lahir di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya, untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Hanya itulah jalan satu-satunya menunjukkan tentang betapa tidak berdayanya manusia terhadap dosa dan semata-mata hanya menuju kepada kebinasaan. Tetapi Allah memberikan sebuah awal yang baru dengan Dia mau mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Salib menjadi bukti bagaimana kasih-Nya, keadilannya, dan kekudusannya boleh dinyatakan. Sehingga setiap kita yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh diperdamaikan dengan Dia. Kita boleh memulai sebuah awal yang baru untuk kita bisa mengandalkan kepada satu pribadi yang tepat akan masa depan kita ke depan. Mungkin ada begitu banyak impian yang engkau miliki hari ini. Mungkin ada begitu banyak tujuan yang engkau miliki hari ini. Mungkin ada begitu banyak ambisi, ada begitu banyak cita-cita, ada begitu banyak harapan yang engkau ingin dapatkan di masa depanmu. Terkait kesehatanmu, terkait studimu, terkait pekerjaanmu, terkait kehidupan rumah tanggamu, atau terkait apapun juga yang ada di masa depan, yang mana semuanya itu nampak gelap. Kebanyakan dari kita, ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita mungkin kecewa. Tetapi melalui bagian firman Tuhan ini, kita mau diingatkan bahwa sebagai anak Tuhan, ada jaminan yang tepat yang mana tidak berubah di dalam kehidupan kita, yaitu kasih Allah bagi saudara dan saya. Karena Dia telah nyatakan melalui salib itu, tentang bagaimana dosa boleh pertama-tama dibereskan dan kita boleh diperdamaikan melalui salib itu kepada Allah di dalam relasi kita yang benar dengan Dia. Gambar dan rupa Allah boleh dipulihkan di dalam diri kita, dan itulah yang terutama terlebih dahulu harus kita sadari. Dan karena itu, ketika kita sadar bahwa gambar dan rupa Allah telah pulih dalam hidup kita, bahwa tubuh yang kita hidupi ini, hidup yang kita hidupi saat ini, bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Kristus yang telah menebus kita. Jadi kita tahu bahwa ke depan, apapun perubahan situasi yang ada ke depan, Kristuslah yang berjalan bersama dengan kita. Karena Dia yang hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia.
Galatia 2:20 mengingatkan setiap kita tentang siapa yang hidup di dalam kita. Sehingga mari kita bertanggung jawab bukan kepada diri kita, bukan kepada orang tua kita, bukan demi kesuksesan kita. Tetapi di dalam setiap tanggung jawab kita, kita ingat bahwa kita adalah tubuh yang telah ditebus, bahwa kita adalah hidup yang telah ditebus. Sehingga kita mau memulai sebuah awal yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang berjalan beserta dengan kita. Dia berjanji kepada para murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Matius 28 ayat 19-20, bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi ingat, kita dipanggil di dalam penyertaan itu untuk menjadi murid dan memuridkan. Dan biarlah di dalam perenungan awal tahun ini mengingatkan setiap kita ada new beginning di dalam relasi kita yang dimulai dari salib itu. Salib yang memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Salib pula yang menjamin hari depan kita bersama-sama dengan Allah. Dan salib pula yang menolong kita untuk bertahan di dalam setiap perubahan situasi apapun ke depan yang kita hadapi. Ketika engkau saat ini sedang sehat, tiba-tiba engkau sakit, ingat akan salibnya. Ketika studimu lancar tapi tiba-tiba engkau bergumul akan finansial dan bahkan engkau terancam harus drop out gara-gara engkau tidak bisa melanjutkannya, ingat, saliblah engkau bisa bertahan. Ada begitu banyak perubahan situasi yang mungkin saja ke depan terjadi dalam hidupmu. Tapi biarlah salib Kristus boleh menjadi ingat-ingatan bahwa Kristuslah yang hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Kristuslah yang akan bekerja melalui kita dan di dalam kita. Dan Dia akan senantiasa menolong kita. Hanya ingat akan salibnya. Sobat pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam bagian tadi, Ulangan 31, bangsa Israel cukup sulit untuk percaya akan kepemimpinan Yosua. Tetapi mereka boleh diyakinkan bahwa Tuhanlah yang memimpin Yosua dan memimpin bangsa itu. Mungkin kita juga gagal percaya pada diri kita sendiri, pada kemampuan kita, pada apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Tetapi ingat, Tuhan Allah, Dia pribadi yang tidak berubah, yang akan menuntun engkau berjalan ke depan sampai di mana Dia inginkan engkau berjalan. Hanya taat dan setialah, kerjakan apa yang Dia inginkan untuk engkau kerjakan. Dan biarlah itu menjadikan hidupmu kemuliaan bagi namanya. Amin. May God bless you on this journey with Him.